Selamat pagi Mas Agung. Ya, selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mbak. Baik ya. Ya. Masih ingat dengan saya? Ya, Mbak Jevita yang kemarin kan? Iya benar. Ya. Sesuai dengan janji kita kemarin ya, bahwa hari ini kita ada pertemuan untuk membahas terkait dengan masalah yang Mas ceritakan ke saya kemarin, bahwa Masnya sulit tidur ya Mas ya? Iya. Kalau tadi malam bagaimana? Apakah masih sulit tidur? Masih kesulitan Mbak. Masih sulit tidur Ya. ya Mas ya. Nanti di sini kita akan berbincang terkait dengan kondisi yang Mas alami. Kemudian saya juga akan mengajarkan terkait dengan salah satu terapi yang dapat Mas lakukan secara mandiri nanti untuk mengatasi masalah yang Mas hadapi ya Mas ya. Nanti waktunya sekitar 30 menit. Apakah Masnya bersedia? Ya. Baik, bersedia ya. Pertama-tama saya mau bertanya dulu nih, apakah Masnya pernah mendengar terkait dengan insomnia sebelumnya? Saya pernah dengar insomnia. Itu yang artinya kesulitan tidur ya Mbak? Iya benar. Oh. Kalau untuk penyebab dan pencegahan insomnia, apakah Masnya tahu? Saya kurang tahu mengenai itu Mbak. Kurang tahu ya. Ya. Kalau untuk terapi musik pernah dengar? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga deh. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya Mas ya. Jadi ini saya membawa media berupa leaflet. Nah, terkait dengan insomnia, benar yang Mas katakan tadi ya, bahwa insomnia itu adalah sebuah gangguan tidur yang dapat menyebabkan seseorang itu sulit untuk tertidur seperti Masnya ya. Kemudian kalau misalnya pun tertidur, biasanya tengah malam akan terbangun dan sulit untuk tidur lagi gitu. Nah, penyebabnya itu biasanya tuh karena stres. Karena Masnya kan ini di usia remaja ya, pasti nggak asing lagi dengan stres gitu ya Mas ya. Kemudian bisa juga karena mengonsumsi kafein, misalnya di dalam kopi atau di dalam teh. Kalau Masnya mengonsumsi kopi atau teh? Ya, iya, saya suka banget minum teh. Suka? Ya. Sering gitu? Ya. Kalau dalam satu hari bisa berapa gelas? Bisa lebih dari satu. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya ya Mas ya. Kemudian bisa juga karena penggunaan gadget sebelum tidur. Kemudian bisa juga karena pengaturan waktu tidur yang tidak teratur gitu ya Mas ya. Kemudian bisa juga gara-gara kecemasan atau ada ketegangan tertentu yang dirasakan. Kemudian bisa juga karena memang dirasa tidak nyaman untuk bisa tidur. Jadi suasana kamar itu juga menjadi penyebab insomnia gitu ya Mas ya. Nah, untuk mencegahnya tuh bagaimana? Seperti yang tadi saya bilang bahwa stres itu bisa menjadi penyebab ya. Jadi untuk cara mencegahnya itu kita harus memanajemen stres kita dengan baik ya. Jangan, supaya tidak cemas, supaya tidak tegang. Nanti akan saya ajarkan juga terkait terapinya. Kemudian bisa juga dengan menghindari atau membatasi konsumsi kafein yang Masnya konsumsi ya. Seperti yang teh tadi Masnya bilang kan sering ya konsumsi teh, satu hari bisa beberapa gelas gitu ya. Mungkin bisa dibatasi. Kemudian penggunaan gadget di malam hari, biasanya pakai gadget sebelum tidur. Ya mungkin bisa diminimalisir ya Mas ya. Saya kan usahakan Mbak. Iya. Kemudian bisa juga dengan pengaturan waktu tidur ya. Jadi batasi waktu tidur siangnya, kemudian waktu tidur malamnya juga harus tepat waktu, kemudian waktu bangun paginya juga harus tepat waktu, kemudian harus teratur konsisten dari hari ke hari gitu ya Mas ya. Kemudian bisa juga dengan mengatur kamar. Jadi suasana kamar itu juga mendukung kita nyaman untuk tidur gitu kan ya Mas ya. Jadi kondisi kamar punya pencahayaan itu harus yang sesuai, dia punya suhu, kemudian nggak bising juga, itu bisa membantu untuk mencegah insomnia. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya terapi tidur, terapi musik maksud saya. Jadi terapi musik ini adalah suatu cara yang dapat dilakukan secara mandiri. Alatnya tuh cuman gampang, cuman perlu menyediakan alat pemutar musik ya Mas ya. Nanti caranya itu bisa dengan mendengarkan musik selama 30-60 menit. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan. Ada alat pemutar musik mungkin Masnya Saya ada di ponselnya ada mungkin Spotify atau YouTube, itu bisa. Ya. Nah, nanti setelah ini kan sudah dapat nih. Nah, nanti bisa diatur terkait dengan waktu. Kan ini ada pilihan timer. Timer waktunya itu bisa diatur kalau misalnya mau tidur itu 30-60 menit. Nanti diatur volumenya. Jangan yang terlalu keras, tapi jangan juga yang terlalu kecil gitu ya. Jadi sesuai. Kemudian harus disesuaikan posisi badannya. Jadi harus yang nyaman, posisi badannya udah nyaman di tempat tidur. Kemudian posisi kamarnya juga suasananya sudah nyaman seperti yang tadi saya bilang ya Mas. Jadi kebisingannya, kemudian dia punya suhu dan juga dia punya penerangan ya. Nah, setelah itu kita coba ya Mas sekarang. Silakan coba diatur dulu posisinya. Posisinya nyaman ya Mas ya. Ya. Sudah nyaman? Sudah Mbak. Nah, kita sudah pilih lagu yang menenangkan.
kita coba putar, kemudian kita sudah atur volume suaranya agar sesuai. Nah, silakan dipejamkan matanya Mas. Oh iya. Nah, jadi fokus ya, fokus supaya rileks. Nah, baik, coba dibuka matanya Mas, silakan dibuka matanya. Nah, bagaimana perasaannya setelah tadi melakukan terapi musik, mendengarkan musik? Rasanya nyaman, Mbak? Lebih nyaman ya Mas ya? Ya. Nah, tadi kan kita praktekkan cuma selama beberapa menit saja ya Mas ya, Ya. karena waktu. Nanti apabila Masnya mau mempraktekkan secara mandiri, mungkin nanti malam pada mau tidur, diatur selama 30-60 menit. Jadi pakai timer, jadi biar lebih nyaman lagi tidurnya gitu Mas. Nah, karena kita sudah selesai menjelaskan, saya sudah selesai menjelaskan kepada Mas. Sekarang saya mau tanya lagi nih terkait dengan yang tadi saya jelaskan ya. Kalau dari yang Mas pahami, insomnia itu apa? Insomnia itu kesulitan tidur. Iya. Jadi saya pahami. Ya benar. Kalau untuk penyebab insomnia? Penyebabnya kalau seingat saya itu ada stres, minum teh atau kopi, menggunakan gadget sebelum tidur, Iya. jadwal tidur yang kurang teratur, dan kondisi tempat tidur yang tidak nyaman. Iya benar. Kalau untuk pencegahan insomnia? Mengatur stres, mengatur jadwal tidur, Ya. mengurangi atau membatasi untuk minum kopi atau teh, mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, dan membuat tempat tidur lebih nyaman. Iya. Ya. Nah, kemudian tadi kita sudah mempraktekkan ya terkait dengan terapi musik ya, dan demonstrasikan tadi. Coba Masnya bisa mengulang tidak yang tadi kita coba praktekkan? Caranya bagaimana? Gunakan aplikasi putar musik, Ya. cari musik yang ingin didengarkan, kemudian pasang timer, kemudian nyamankan tubuh, Ya. baring, pejamkan mata, putar musik. Ya. Putar musik sebelum pejamkan mata. Oh iya benar Ya. ya. Baik, sudah bagus sekali ya Masnya sudah mampu untuk menjelaskan lagi. Sekarang kita diskusi sekaligus review lagi ya Mas ya. Ya. Jadi insomnia tadi benar ya bahwa itu adalah sebuah kondisi yang sulit tidur, kemudian penyebabnya seperti yang Mas bilang tadi yang stres ya sama gadget sama teh ya Mas ya. Masnya sering banget minum teh. Kemudian pencegahannya yaitu tadi bisa dengan terapi musik yang barusan Mas praktekkan lagi, kemudian mengurangi teh sama memanajemen stres, kemudian juga mengatur suasana kamar agar nyaman gitu ya Mas ya. Nah, kalau dari Masnya apakah ada yang mau didiskusikan, mungkin mau ditanyakan? Untuk musik dalam terapi musiknya, apakah ada jenis musik yang bagus untuk digunakan? Oke, jadi kalau jenis musik yang biasanya digunakan untuk terapi musik ini harus yang musik yang menenangkan ya Mas ya. Jadi yang beatnya itu yang slow, yang pelan, jadi bukan yang cepat. Biasanya kalau di YouTube atau mungkin di Spotify itu udah banyak sekali playlist yang memang sudah dikhususkan untuk insomnia, bisa dicari, bisa yang jadi pemilihan musiknya itu harus musik yang tenang ya Mas ya, yang slow, supaya karena ini kan terapi musik ini untuk memberikan efek relaksasi ya Mas ya, supaya kita bisa tidur dengan nyaman gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, itu aja. Itu aja ya. Baik. Bagaimana jika nanti kita jadwalkan lagi pertemuan mungkin minggu depan, sekalian evaluasikan kan minggu ini Masnya mau melakukan terapi mandiri ya, terapi musik tadi selama 1 minggu, jadi mungkin minggu depan kita bisa ketemu buat evaluasi lagi. Baik, bisa. Bisa ya, di jam yang sama nanti saya kesini lagi. Ya, bisa. Bisa ya, baik. Ini saya akan berikan Masnya leaflet terkait dengan insomnia, jadi mungkin Masnya bisa baca-baca di rumah ya. Baik. Jadi kegiatan kali ini sudah selesai ya Mas ya, berjalan dengan baik. Masnya juga sudah memahami terkait dengan kondisi insomnia, sudah bisa mempraktekkan ulang ya terkait dengan terapi musik. Kemudian juga sudah sangat baik sekali dalam mempraktekannya, sudah benar ya Mas ya. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi ya sesuai dengan rencana yang tadi. Baik, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya Mas ya, sudah tidak ada yang mau didiskusikan, maka pertemuan kita kali ini saya akhiri saja. Kita tutup ya Mas ya. Ya, Selamat pagi. Ya, selamat pagi.